warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dalam agama Islam banyak sekali cara-cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu. Ibadah yang paling utama yaitu salat. Seringkali kita sebagai seorang muslim tidak mengetahui kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu salat, atau terkadang tahu tentang kewajiban tersebut tapi tidak mengerti terhadap apa yang kita lakukan. Salat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan dengan baik dan benar. Salat merupakan sarana untuk kita berdialog, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat juga adalah media untuk kita menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan salat dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan darurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun." Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, yaitu salat asar. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238-239. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana sholat dalam keadaan darurat. Yang pertama, sholat dalam keadaan musafir atau sedang berjalan jauh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh biasa disebut musafir, dan seorang musafir diperbolehkan untuk menggabung sholatnya. Syaratnya untuk boleh menjamak sholat ketika dia menempuh jarak kurang lebih 83 km. Jarak ini diambil dari zaman Rasulullah ketika beliau hijrah. Pada kala itu beliau berhijrah menggunakan unta. Berhubung kita hidup di zaman yang serba modern, maka bisa dihitung yang kita patok adalah jaraknya kurang lebih 90 km. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati zuhri wal asri idza kana 'ala zuhri sairin wa yajma'u bainal maghribi wal isya." Apabila dalam perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan salat asar serta maghrib dengan salat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1107 dan Muslim nomor 704. Selain menjamak atau menggabungkan, kita boleh mengqashar atau meringkas salat tersebut. Lantas, salat apa sajakah yang boleh kita jamak dan qashar? Salat yang boleh dijamak ialah seperti zuhur dan asar, atau sebaliknya asar ke zuhur, kemudian maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Dan salat yang boleh diqashar ialah yang hanya memiliki 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Seperti atau maghrib, subuh itu tidak boleh diqashar. Jadi yang hanya memiliki 4 rakaat saja. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Anna salata awwalu ma faridat rak'ataini ma faraqat salatas safari wa timmat salatal hadari." Pertama kali salat diwajibkan adalah 2 rakaat. Maka tetaplah salat musafir 2 rakaat, dan salat orang yang muqim menetap yaitu sempurna 4 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1090 dan Muslim nomor 685. Asy-Syintiki mengatakan para ulama bersepakat atas disyariatkannya mengqashar salat 4 rakaat ketika safar. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada qashar kecuali ketika haji, umroh, atau ketika keadaan mencekam. Sesungguhnya perkataan seperti ini tidak ada dasarnya menurut ahli ilmu. Diambil dari kitab Adwa'ul Bayan. Kapan orang boleh mengqashar salatnya atau meringkas salatnya? Jadi ketika kita telah
keluar dari daerah kita atau keluar dari tempat tinggal kita, maka kita boleh menjamak atau mengqashar sholat kita. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu berkata, "Shalaituz zuhri ma'an nabi bil madinati arba'an wa bidzil hulaifati rakaataini." Aku salat bersama Nabi di Madinah 4 rakaat dan di Zulhulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1309 dan Muslim 690. Kemudian bagaimanakah ketika kita sholat dan bermakmum kepada yang mukim atau yang tidak sedang musafir? Jadi jawabannya, ketika kita sholat atau bermakmum kepada orang yang mukim, maka hukumnya itu kita sholat sempurna atau 4 rakaat, tidak boleh dikosor. Jadi kita boleh mengkosor ketika kita berjamaah kepada imam yang musafir juga, yang dalam perjalanan juga, baru boleh kita mengkosornya atau meringkasnya. Sebagaimana para sahabat Amirul Mukminin yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tatkala beliau sholat di Mina 4 rakaat, maka para sahabat tetap mengikutinya sholat 4 rakaat. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Mengapa seorang musafir kalau sholat sendirian dia sholat 2 rakaat, tetapi kalau sholat bersama imam dia sholat 4 rakaat?" Beliau menjawab, "Demikianlah sunnah Abul Qasim Nabi Muhammad SAW." Liqa bab maftuh halaman 40. Dan yang kedua, sholat dalam keadaan darurat yang kedua yaitu ketika dalam keadaan sakit. Sholat dalam keadaan sakit biasanya ketika seseorang mengalami kondisi yang cukup parah seperti lumpuh atau semacamnya, yang tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat secara normal, yaitu atau secara berdiri. Jadi agama Islam memperbolehkan kepada orang tersebut untuk melaksanakan sholat dengan keadaan yang sekiranya bisa dilakukan seperti duduk, dan jika tidak bisa dengan duduk maka dengan posisi tidur badan menghadap kiblat, itu diperbolehkan. Bagaimana cara sholat dalam keadaan sakit? Maka boleh untuk melakukan jamak, menggabung sholat seperti zuhur dan asar, maghrib dan isya. Dan ketika sedang melakukan perawatan di luar negeri, maka boleh dijamak, qashar, digabung dan diringkas sholatnya. Adapun tata cara sholat dalam posisi duduk, yang pertama, kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk, sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara 2 sujud, atau duduk sambil meluruskan kaki, tergantung pada kondisi sakit yang dideritanya. Yang kedua, cara mengerjakan gerakan ruku ialah dengan duduk membungkuk sedikit, gerakan tangan sama layaknya sholat seperti biasanya. Yang ketiga, cara mengerjakan sujudnya bisa dengan cara sujud seperti biasanya, kecuali bagi orang yang sholat dengan meluruskan kaki, gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dari dalam sujudnya. Apabila dalam posisi duduk masih tidak bisa, maka diperbolehkan dalam posisi tiduran. Adapun tata caranya ialah, yang pertama, jika orang sakit tidak dapat mengerjakan sholat yang duduk, boleh menunaikannya dengan posisi tidur terlentang, wajah menghadap kiblat dan posisi bantal lebih tinggi. Yang kedua, cara mengerjakan ruku cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit menekuk. Cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih ke dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Jikalau ada sakit yang menghalangi kedua gerakan tersebut, semisal leher digips, orang sakit bisa melakukan dengan isyarat mata yang dibuka dan ditutup sebagai ganti gerakan. Yang keempat, posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan atau ke arah kiblat. Gerakan ruku dan sujud pun sama. Dan yang kelima, jika semua cara di atas tidak memungkinkan sama sekali, orang sakit bisa menunaikan sholat dalam hati selama akal dan jiwanya masih berfungsi. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya agama Islam itu tidak mempersulit bagi hamba-hambanya untuk beribadah. Banyak kemudahan-kemudahan di dalam Islam untuk kita jalani.
asalkan kita tahu ilmunya, kita tahu dasarnya, maka jika kita tahu dasar ilmunya, kehidupan yang kita jalani akan terasa mudah dan ringan, tidak ada beban sama sekali. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk lebih memperdalam ilmu keagamaan kita, agar kita bisa lebih memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan penjelasan ini bisa mengerti atau bisa paham semuanya apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.